Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikum wa amwatina wa amwatikum anna Allah yataghassahum birrahmah wa yaskinumul jannah wa yu'idu ilayna min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Walid Bapak Ki Haji Ghazali Musannif mata'anallah bitulli hayati. Pada kesempatan kali ini saya memulai kajian tentang Sirah Nabawiyah Tata Zilalil Quran Fit Tafsir Isari. Sirah Nabawi dalam Al-Quran dalam tafsir tasawuf, dalam tafsir sufi. Ada beberapa kitab yang saya dapati tentang Sirah Nabawiyah fil Quran, Sirah Nabawi dalam Al-Quran, tapi tidak mendalam dalam penafsirannya dan tidak menyentuh tafsir sufinya. Maka itu celah bagi saya untuk masuk, untuk berkontribusi, dan akan dibuatkan sebuah buku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Rasulullah. Ada dua peristiwa yang besar, tapi yang satu tidak ada dalam Al-Quran. Yang satu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada dalam Al-Quran adalah ditemukannya sumur Zam-Zam setelah berpuluh-puluh tahun hilang. Jadi sumur Zam-Zam pernah hilang. Terjadi perang suku, salah satu suku yang harus meninggalkan kota Mekah. Mereka menutup sumur Zam-Zam sampai hilang, tidak bisa ditemukan. Di tahun kelahiran Rasulullah, Abdul Muttalib, kakeknya, bermimpi. Ditunjukkan kepadanya letak sumur Zam-Zam. Maka digalilah tempat yang ditunjuk itu. Orang-orang Quraisy sudah mencibir, gak bakal ketemu. Kami sudah berusaha, kakek moyang kami, orang tua kami sudah mencari gak ketemu. Tapi karena yakin dan akhirnya ditemukan. Itu di tahun kelahiran Rasulullah. Yang kedua adalah peristiwa Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu Yaman dikuasai oleh Habasyah.
Jadi dijajah. Dan gubernur Yaman itu Abraha al-Asram al-Habsyi, gubernur Yaman, dan beragama Kristen. Ketika melihat banyak orang-orang yang melakukan perjalanan dan yang dituju adalah kota Mekah, dan ternyata di sana ada Ka'bah, maka Abraha al-Asram al-Habasyi membangun gereja sebagai tandingan Ka'bah. Gerejanya namanya Gereja Al-Qulais. Sampai sekarang masih ada, tapi cuman lubang. Bisa ada di internet itu, atau pergi ke Yaman. Al-Qulais itu dari kolan suah, topi. Jadi dibikin gereja itu menarik seperti topi. Dan Raja Najasyi, Abraha melaporkan kepada Raja Najasyi, istrinya, qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna misluha. Kami telah membangun untukmu gereja. Raja Najasyi itu yang akhirnya masuk Islam, dan orang pertama yang dilakukan sholat gaib oleh baginda Rasulullah. Lam yubna misluha li malikin kana qoblaka, yang belum pernah dibangun kemegahannya, keunikannya oleh raja-raja sebelummu. Walastu bimuntahin hatta asrifa ilaiha hajjal arab. Aku tidak akan berhenti berusaha sehingga orang-orang yang berhaji udah gak ke Mekah, tapi ke Yaman. Tidak menuju Ka'bah, tapi kepada Qulais. Falamma tahaddasat al-arabu bi kitabi Abraha zalika ilan Najasyi, maka suratnya Abraha itu viral. Ini saya kutip dari Sirah Ibnu Hisham. Banyak orang-orang Arab nggak demen, karena memang mereka penjajah, mereka Habasyah, penjajah gitu, dan ingin menghancurkan kemuliaan bangsa Arab, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu kemuliaan bangsa Arab. Maka orang Yahudi, orang Nasrani melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi, orang-orang Romawi, itu orang Nasrani, kalau memasuki tanah haram, mereka melepas sendalnya. Mereka lepas sendalnya, nyeker untuk menghormati tanah haram. Di tahun ke-8 Hijriyah atau ke-9, ketika Abu Bakar berpamitan ingin menunaikan ibadah haji, kata Nabi, aku tidak akan pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sebelum orang-orang musyrik dibersihkan dari kota Mekah.
Itu bisa dilihat dalam Fiqhus Sirah Nabawi karya Syed Ramadan Al-Buti. Maka Abu Bakar dengan Sayyidina Ali pergi ke Mekah dan mengumumkan mulai tahun depan sudah tidak diperbolehkan orang melakukan tawaf, sa'i, haji kecuali orang muslim. Barulah Rasulullah di tahun ke-10 melaksanakan haji, dan hajinya haji wada. Ghadiba rajulun minan nas'ah. Ada seseorang yang begitu kesel, emosi orang Arab karena dengar Raja Abraha ingin menandingi Ka'bah. Maka mohon maaf, dia mengajak orang-orang untuk mengkotori gereja itu. Ada yang buang air di sana, buang hajat di sana, sampai terbakar itu gereja. Ketika ditanya, siapa yang melakukan ini? Orang-orang Arab dari kota Mekah. Ini alasan, alibi mereka, karena tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghilangkan orang-orang jangan ke Mekah, cukup ke Yaman aja. Ketemu alasannya, disitulah Abraha mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Pergilah Abraha dengan 60.000 pasukan dan 13 pasukan gajah. Jadi bukan semuanya pasukan gajah, cuman 13 saja. Bahkan ada yang mengatakan cuman 1. Tapi yang lebih kuat 13 gajah terbesar. Itu yang ditunggangi oleh Abraha. Namanya Mahmud. Gereja itu gajahnya namanya Mahmud. Sampai di Mina, mereka membangun kemah, persiapan untuk menghancurkan Ka'bah. Disitulah Abdul Muthalib datang untuk berdiplomasi. Ayuhal Malik, jadi mungkin pengawalnya, kata Abdul Muthalib, sampaikan, aku pemimpin Quraisy. Kenal tuh, wah, kenal siapa Abdul Muthalib. Datanglah pengawal kepada Raja Abraha. Indah bahasanya, tapi dengan bahasa, bukan bahasa Arab, karena Abraha itu bukan orang Arab. Dalam Sirah Ibnu Hisam itu ada tarjuman, ada penerjemahnya. Yang kalau bahasa Arabnya, Ayyuhal Malik, haza sayyidu Quraisyin bibabika yasta'zinu alaika. Wahai raja, ada pemimpin Quraisy yang sudah menunggu di depan pintu, minta izin untuk ketemu. Wa sahibu iri Mekah, dia yang punya peternakan di Mekah, yang kita ambil ontaknya berjumlah 200 ontak. Wa huwa yut'imun nasa fi sahli, dia orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang di musim kemarau. Bahkan wal wuhusa fi ru'usil jibal, bahkan memberikan makanan ke binatang-binatang
binatang buas. Wuhus itu binatang buas di gunung-gunung. Jadi Abdul Muthalib kedermawanannya bukan ke orang doang. Dalam tafsir, dalam kisah ini ya, itu kalau musim kemarau, dia tahu susah makan, itu binatang-binatang dikasih sama Abdul Muthalib. Dengar seperti itu, fa'azzana lahu alaih. Maka fa'azzan lahu alaih, dia minta izin agar bisa ketemu denganmu. Maka bertemulah Abdul Muthalib dengan Abraha. Abraha duduk di singgasana, di kursi. Abdul Muthalib dengan ketawaduannya, karena ingin berdiplomasi, dia duduk di atas karpet. Tapi Raja Abraha ngelihat Abdul Muthalib dalam sirah itu, ketampanannya luar biasa. Usianya 80 tahun, memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Ya namanya kakeknya kan menggambarkan bagaimana cucunya. Aksanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Akhirnya itu Abraha turun dari singgasananya, duduk sejajar di atas karpet. Apa keperluanmu? Kata Raja Abraha. Ini yang menarik. Apa keperluanmu? Wahai Sayyidah Quraisy. Kata Abdul Muthalib, hajati ayyarudda alayya al-malik mi'ata ba'irin asobahali. Saya datang ke sini nggak minta apa-apa, nggak mau apa-apa, cuman satu, onta saya dibalikin. Onta kami yang ada 200 ekor balikin. Itu Raja Abraha marahnya luar biasa. Minta apa? Balikin onta-onta kami. Wah, bahasa gini. Kunta ajabatni hina ra'aituka. Ketika aku melihat kamu, begitu aku takjub dengan kewibawaanmu. Tapi summa qad zahidtu fika hina kalamtani. Zahid zuhud, tapi aku berbalik membencimu. Gak seneng ketika engkau berbicara seperti itu. Seorang pemimpin Quraisy yang tahu Ka'bah, tempat ibadah yang dimuliakan, yang dibangun oleh kakek moyangnya Ibrahim, akan dihancurkan, tapi nggak ngomong sedikit pun tentang Ka'bah, yang diurusin onta. Nggak minta jangan batali, jangan dah menghancurkan Ka'bah, enggak. Keperluan saya cuma satu, balikin itu onta. Apa kata Abdul Muthalib? Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Aku ini pemilik onta. Onta itu punya aku. Kalau Ka'bah itu ada yang punya. Itu punya Allah. Biar Allah yang jaga. Jadi bukan berarti
tidak memiliki perhatian, tapi keyakinan luar biasa Abdul Muthalib. Keyakinan yang luar biasa. Inilah kalau dalam konsepnya Ibnu Arabi disebut dengan wahdatul wujud. Dia ngelihat Ka'bah, yang dilihat adalah Allah. Tapi ketika saya hadir pengajiannya Syed Ramadan Al-Buti, langsung saya dengar. Beliau lebih senang istilahnya bukan wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu satu dalam yang ada. Tidak ada setiap apapun. Yang ada cuman satu. Siapa? Allah. Beliau lebih senang dengan istilah wahdatus suhud. Suhudul kasra biwahidin. Ngelihat banyak tapi dia yang dilihat cuma satu. Yang dilihat banyak, pisang, susu, air, manusia, binatang, tapi yang dilihat cuma sang penciptanya. Itu wahdatus suhud. Bisa emang, bisa. Yang sering saya mencontohkan, kita punya anak, punya cucu yang masih kecil. Kita mau keluar kota, biasa sama cucu sama anak melepas. Itu anak bilang, nangis, jangan pergi, beliin mobil-mobilan dulu. Waduh, gak sempat waktunya. Kapan mau beli mobilannya? Tinggal itu anak sambil nangis. Anak kita nangis, cucu kita nangis, minta beliin mobilan. Pergi kita keluar kota. Taruhlah ke Bali. Setiap di Bali ngelihat mobil, yang dilihat siapa? Anak dan cucu. Itu namanya wahdatus suhud. Abdul Muthalib melihat Ka'bah sudah sampai kepada wahdatus suhud. Yang dilihat bukan Ka'bahnya, yang dilihat bukan batunya, tapi dilihat adalah milik Allah. Udah. Itu aja. Iya, pamit pulang. Pulanglah Abdul Muthalib ke Mekah. Mereka masih di Mina tuh. Abraha dengan pasukannya masih di Mina. Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk bersembunyi. Khawatir pasukan yang 60.000 menghancurkan kota Mekah dan penduduknya. Tapi Abdul Muthalib bersama beberapa orang pergi ke Ka'bah. Dia ke Ka'bah, yang lain sembunyi. Masya Allah, sembunyi pada lari ke bukit-bukit. Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Dia pegang tali Ka'bah. Lahumma innal abda yamna'u rihlahu famna khilalaka la yaglibanna salibuhum wa mihaluhum godwan mihalaka in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalaka. Lahumma itu Allahumma dibacanya lahumma. Ya Allah, hambamu ini hanya mampu mencegah apa yang dimiliki. Famna khilalaka, maka engkau
jaga rumahmu, jaga Ka'bah ini. La yaglibanna solibuhum, tidaklah akan menang solib, pasukan Kristen, pasukan salib. Wa mihaluhum godwan mihalaka, dan mereka akan menempati tempat tanah sucimu ini. Kalau mereka menang, Mekah ini mereka yang akan tempati. In kunta tarikahum wa qiblatana, kalau engkau membiarkan mereka dan membiarkan kiblat kita, fa amrun ma badalaka, itu semua adalah kembali kepadamu. Berdoa seperti itu. Pasukan Abraha mulai bergerak sampai di Wadil Muhasir. Wadil Muhasir itu antara Mina dengan Musdalifah. Di situ Mahmud, gajah yang berjalan paling depan, ketika sampai di Wadil Muhasir tiba-tiba duduk, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dipaksa, nggak juga mau. Tapi kalau berbalik dia jalan. Jadi kayak ada tembok. Disitulah Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Allah hujamkan semuanya. Mereka lari. Ada orang Arab yang jadi gayatnya, namanya Nufail bin Habib. Dia teriak, ainal mafar wal ilahu talib. Indah. Ainal mafar, mau kemana kalian lari? Allah sudah ngejar kalian. Yang ngejar kalian adalah Allah. Kemana mau lari? Gak bakal bisa sembunyi. Rasulullah kalau di Wadil Muhasir lewat, beliau jalannya cepat. Kenapa? Dulu pernah Allah turunkan azab. Maka ini berlaku kepada istilah petilasan. Nabi Zakaria yang dikabulkan doanya ketika melaksanakan sholat di mihrab. Mihrabnya mihrab mana? Sebagian ulama ahli tafsir mihrabnya di mihrab Maryam. Minjem tempat. Kenapa? Karena setiap hari Allah turunkan rejeki, rahmat kepada Maryam. Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Maka di Indonesia kan banyak petilasan. Nggak salah. Dulu di sini tempat petilasannya Syekh Mansur tuh di Parung di atas. Nggak salah. Dulu di sini petilasannya Sunan Kalijaga. Di mana Allah turunkan rahmat, maka tidak akan berhenti sampai Yaumul Qiyamah. Al-Imam Nawawi sebelum meninggal dunia ziarah ke Mesir. Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadus Shalihin, Al-Majmu' secara muhazzab. Selesai ziarah, beliau pulang, mampir di masjid. Hadir sedang pengajian yang ngajar Tajuddin As-Subki.
ulama ahli fikih. Beliau duduk di belakang, dengerin orang alim. Tapi karena cinta pengajian, beliau hadir menyimak. Mungkin ada pembahasan yang tidak pas. Beliau tidak berdiri dan menegur. Ini akhlaknya Imam Nawawi. Beliau tulis surat. Selesai tulis surat, bilang ke jamaahnya, sampaikan kepada gurumu. Beliau pulang. Itu pernah juga Imam Nawawi muridnya ceramah salah. Malam-malam Imam Nawawi ke rumah muridnya. Guru ngapain kesini? Tadi yang kamu sampaikan salah. Jadi benar-benar menjaga muruah gitu, orang lain. Pulang Imam Nawawi ke Nawa. Nawa itu ada di Syria, 4 jam dari Damaskus kalau naik bis. Itu orang lupa dia. Mungkin pas lagi mau nyuci baju, ini apaan kertas ya? Ya Allah, pesan musafir untuk gurunya. Dia bawa ke gurunya. Mungkin setelah beberapa hari lah. Guru, untuk pengajian kemarin ada yang nitip ini. Pas dilihat, tidak mungkin yang menulis ini kecuali Imam Nawawi. Abu Zakaria Yahya Nawawi. Wah, Masya Allah. Kok nggak bilang-bilang? Ulama besar datang ke majelisku. Itu kan penghormatan yang luar biasa. Akhirnya udah, saya pengen balik balik ziarah. Pergilah dia ke Nawa. Sampai di sana Imam Nawawi sudah meninggal. Apa yang beliau lakukan? Ini ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, di mana Imam Nawawi sholat? Masjidnya di depan. Percis kuburannya, depannya masjid. Itu masjid, tempat Imam Nawawi sholat. Beliau sholat, Pak, dari ujung, sholat sunnah 2 rakaat, pindah ke sebelah, pindah lagi ke sebelah, pindah sampai belakang. Sampai ke belakang. Ditanya muridnya, kenapa guru sholat begitu? Pengen jidatnya bersentuh bekas injekannya Imam Nawawi. Itu petilasan namanya. Dan itu bukan sesuatu perbuatan yang syirik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah bahasanya fa'ala rabbuka. Apa yang Tuhanmu lakukan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Apakah kamu tidak meneliti? Apakah kamu tidak menghayati apa yang telah Allah lakukan? Allah lakukan di ashabil fil kepada tentara gajah. Ini ayat makiyah untuk menguatkan Nabi. Ya Muhammad, ada aku. Kalau aku sudah turun, bagaimana ashabul fil, Abraha kocar kacir. Alam yaj'al kaidahum fil tadlil. Makar mereka, niat jelek mereka dihancurkan oleh Allah. Caranya maunya Allah, bukan maunya kita. Apa caranya Allah? Fa'arsala alaihim tayran. Allah kirim kepada mereka toir, burung.
Tapi berkelompok-kelompok namanya ababil. Kelompok-kelompok itu ababil itu jam'an, jam'un fajam'un. Jadi nggak ada namanya itu burung. Burungnya juga nggak gede, burung kecil tapi berkelompok-kelompok. Datang, datang lagi berkelompok. Kayak burung-burung yang terbang-terbang yang berkelompok-kelompok. Itu namanya ababil. Kita nyebutnya burung ababil, bukan namanya. Ababil itu berkelompok-kelompok. Itu pelajarannya, terkadang Allah memberikan hajat kepada kita di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita, bahkan di bawah kita, di bawahnya. Tapi jangan lihat apa yang Allah berikan, tapi lihatlah siapa yang memberikan. Ini beratnya di situ, Pak. Kayak orang pedagang. Pedagang, kalau datangnya dari Allah, paling cuman 100.000. Tapi kalau datangnya dari setan bisa 1 juta. Milih mana nih? Datangnya dari Allah gimana? Dagangannya jujur, timbangannya jujur, tidak ada kebohongan. Itu cuman dapat 100.000. Tapi ada doa malaikat. Ada dari setan, gede, timbangannya bohong, untungnya gede. Maka lihatlah siapa yang memberikan, bukan apa yang diberikan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melemparkan pasukan yang 60.000 itu dengan kerikil. Dan kerikilnya itu tidak panas, kecuali ketika sampai di kepala pasukan Raja Abraha. Ketika burung kan ditaruh di paruhnya, di kakinya, itu batu nggak panas. Kalau panas, burungnya mati, kebakar burungnya. Jadi ketika sampai di kepala pasukan, barulah batu itu bekerja. Sampai masuk ke tubuhnya, mohon maaf, keluar dari bawah. Ibnu Abbas meriwayatkan Ummu Hani pernah mendapatkan serpihan-serpihan bekas batu yang dilemparkan oleh pasukan burung. Ketika nyentuh gajah nggak panas. Oh, maka jangan lihat sedikitnya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka menjadi orang-orang, menjadi seperti tumbuhan yang yang kering. Yang ada beberapa isyarat ini. Pertama, qalbul arif huwa ka'batul wujud. Ini saya ambil dari Bahrul Madid Ibnul Atiyah, bukan Bahrul Madid yang nulis kitab Iqazul Himam. Makna isyaratnya, qalbul arif huwa ka'batul wujud. Hati orang yang ma'rifah itulah Ka'bah. Wa huwa baitur rabbi. Karena hatinya sudah disinggahi oleh Allah. Jangan membayangkan zatnya ya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu tidak menempatkan tempat, tapi bisa kebesarannya, ilmunya. Dalam hadis qudsi,
ma wasa'ani samai wal ardi walakin wasa'ani qalbul mu'min. Tidak akan bisa menampung diriku langit dan bumi, tapi yang bisa menampung diriku adalah hati orang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Dalilnya apa, Pak? Al-Quran. Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin anzurun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tasburun. Ketika engkau melihat ruhmu di tenggorokan, kata Allah, aku lebih dekat dari itu. Maka tempat yang paling pantas disemayamkan oleh Allah adalah hati orang mukmin. Maka tasawuf lebih memfokuskan kepada hati, menata hati. Imam Ghazali, dia pernah bahkan beberapa kali dari rumahnya ke masjid nggak pakai sendal. Ini ada dalam kitab Firihabillah yang nulis ulama dari Yordan, bukan Said Muhammad. Nah, judulnya sama. Tapi ini Firihabil ini tentang sufi. Imam Ghazali dan beberapa ulama-ulama sufi itu ke masjid nggak pakai sendal, Pak. Datang langsung sholat, nggak cuci kaki, diomelin. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, kalian sibuk dengan toharatul badan, toharatul saub, toharatul makan. Kalian sibuk fokus dengan suci badan, suci baju, suci tempat, tapi kalian lupa dengan toharatul qalbi. Bahkan ini yang menceritakan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu ulama besar Mesir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ulama ahli hadis. Dia yang mensarahkan kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari. Beliau di Mesir ketika masuk masjid, ada orang jualan. Kalau bahasanya Syekh Ali Jum'ah, yubaul hasis. Hasis itu seperti narkoba. Tapi saya bilang bukan narkoba, mungkin jual rokok. Nggak mungkin. Tapi bahasanya Syekh Ali Jum'ah, yubaul hasis. Jual hasis. Nggak mungkin jual narkoba gitu ya. Tapi ya mungkin jual rokok lah. Itu ketika Ibnu Hajar masuk, dijualan. Masuk ke dalam masjid, nanya siapa itu? Depan masjid jualannya tuan. Katanya wali. Katanya wali Allah. In kana wali min awliya illa la yakhillullah mahalla. Kalaulah dia benar-benar wali Allah, tidak mungkin diposisikan seperti itu. Suruh jualan kayak begitu. Udah. Kalau dia benar-benar wali Allah, nggak mungkin jualan rokok.
di masjid lagi. Tapi bahasanya hasis. Saya nggak tahu benda apa yang lebih pantas lah. Kalau narkoba nggak mungkin. Itu bisa dilihat di YouTube. Itu Syekh Ali Jum'ah. Udah komat. Yang imam pasti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lupa baca Fatihah. Lupa baca Fatihah. Kalau lupa baca surah, ayat mungkin wajar. Fatihah lupa. Subhanallah, baru baca Fatihah. Selesai sholat, muridnya nanya, guru, kok bisa lupa baca Fatihah? Dia bilang, saya ingin bertemu dengan orang itu. Saya pengen ketemu dengan orang itu. Benar ketemu, ternyata bukan orang sembarangan. Itu yang seperti itu, kisah-kisah seperti itu banyak. Apa? Menjaga hati. Pasukan-pasukan Abraha wa juyusul khawatir wal wasawis tatlubu tahribahu, maka banyak yang ingin menghancurkan rumah Allah. Banyak ingin menghancurkan rumah Allah dari nafsunya, dari berbagai macam caranya. Fayamihillahu minhum, tapi Allah akan menjaganya. Kama hamma baitahu min Abraha, sebagaimana Allah menjaga Ka'bah dari Abraha. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang paling bagus selain zikrullah. Berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Ayah Nabi dan Sayyid Nabi itu kan kafir ya. Dan itu dipercaya sama kaum salafi bahwa dia kafir. Tapi berdasarkan tadi cerita tadi bahwa dia mentauhidkan Allah dengan mempercayai bahwa itu Allah itu Allah. Iya. Jadi itu makna hadis yang baik. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, begitu pula dalam tafsir Lataiful Isarah karya Abu Qasim Al-Qusairi. Itu Abu Qasim Al-Qusairi itu ahli sunnah wal jamaah. Saya sampai mengatakan, kalau yang tadi kan saya ambil dari Bahrul Madid. Kalau dari Qusairi mengatakan, kenapa Abdul Muttalib seorang musyrik, bukan kafir, musyrik. Musyrik itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ngaku Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Lata wal Uzza sebagai Tuhannya. Karena di antara riwayat, Abdul Muttalib ketika ingin bertemu dengan Raja Abraha, itu gak dikasih sama orang-orang, gak usah dah. Sampai dia bersumpah, Wallata wal Uzza lam atruk hazal makan, demi Lata dan Uzza saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ketemu dengan Abraha. Gitu. Jadi digolongkan ya musyrik. Tapi mereka yang hidup antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa disebut dengan ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu masa kekosongan. Tidak ada nabi dan rasul. Jadi mereka yang hidup di antara itu semuanya pasti masuk surga.
Itulah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, semuanya di sorga. Kenapa? Ahlu fatroh. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab mereka sampai kami mengirim mereka seorang nabi dan rasul. Kayak kakek moyang kita, mungkin nenek-nenek kita lah, kakek-kakek kita yang hidup sebelum zaman nabi, semuanya masuk sorga. Karena mereka nggak wajib beriman. Agama Yahudi, agama Nasrani hanya untuk Bani Israel, orang Indonesia free, nggak bakal diazab. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi memang lebih cocok, lebih pantas, meskipun mereka musyrik secara zahir, tapi mereka dianggap ahlu fatroh. Ahlu fatroh adalah orang yang tidak dihisap oleh Allah, gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Nah ya. Kira-kira itu menamai rindunya dengan berbagi sama Setuju. saya tidak akan menanyakan yang surat tahu kejadian sekarang. Saya mahasiswa dulu namanya super power itu Amerika sama Iya. waktu itu dikalahkan sama Iya benar. Taliban dengan Taliban yang dulu. Belakangan Amerika yang akhirnya Iya. Taliban. Nah sekarang ini Iya. apa tafsir sufinya surat Ar-Rum? Iya. Gulibati Rum tatalali. Jadi ketika ayat itu turun, orang-orang mencibir Nabi. Mana mungkin Romawi Romawi kalah ya itu ya. Gak mungkin kalah gitu. Gak mungkin Persia yang akan menguasai. Itulah ilmu Allah. Jadi ilmu itu ada ilmu akli, ada ilmu zauki, ada ilmu irfani. Ilmu akli itu ilmu yang bisa dipelajarin pakai dalil. Ada ilmu zauki, gak bisa dipelajarin tapi dirasa. Manisnya gula, gak pakai teori, rasakan. Enaknya zikir, jangan pakai teori, rasakan. Ada ilmu irfani, ilmu yang datangnya dari Allah. Dan itu memang terkadang tidak diterima dengan akal manusia. Pada saat itu, maka ketika ayat itu turun, orang-orang mencibir ya, ngimpi di siang hari gitu. Ternyata terjadi. Dan itulah yang terjadi di pandangan-pandangan orang-orang yang ahli Allah. Dia kadang-kadang bahasa kita Gus Dur lah. Pikiran Gus Dur terlalu jauh, nggak terbaca. Dan itu benar ketika saya mengikuti pemikiran beliau. Beliau sudah ngangkat tokoh hadis yang diangkat oleh Profesor Ali Mustafa Yakub Jazami itu. Itu baru diangkat, dikenal tahun 90. Gus Dur udah nulis artikel tahun 80 tentang beliau. Tapi orang-orang gak nganggap
hilang aja. Jadi pemikirannya ke depan dan terkadang tidak terbaca. Jadi seperti itu. Apa yang terjadi sekarang di Iran, memang kalau hitung-hitungan Amerika sudah kalah, Pak. Udah kalah gitu. Sudah kalah. Diteruskan aja, udah kalah. Tapi kan imbasnya kan kemana-kemana lah gitu. Jadi gitulah. Jadi kalau yang saya lihat yang tafsir Umi itu terkadang hitungan matematika manusia tidak bisa menangkap dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Ucapan-ucapan termasuk nih yang sekarang azas tunggal Pancasila. Azas tunggal Pancasila dulu ketika dikeluarkan oleh Soeharto mengeluarkan azas tunggal Pancasila itu diskusi nggak sebentar dengan Abah Anum. Azas tunggal Pancasila. Tapi yang terjadi, Masya Allah, kan demo di mana-mana. Sampai terjadi peristiwa Tanjung Priuk. Barulah sekarang orang udah mulai paham. Kemarin ketika datang wakil dari Syria, bukan presidennya, tapi wakilnya. Itu yang bicara Ustadz Basudi. Salah satu yang beliau catat, kami pulang ke Syria ingin mengkaji Pancasila. Bisa negara Indonesia yang berbagai suku digabungkan dengan satu, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Orang baru sadar. Sekarang di kantor-kantor jam 10 itu kalau nggak nyanyi lagu Indonesia Raya, baca Pancasila. Ini terkadang orang nggak bisa baca gitu ya. Baik. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Cukup. Ya. Jadi gini, terakhir, fa'arsala alaihimut tayru alwaridatil ilahiyah. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang merupakan perintah dari Allah, faramathum bihijaratil azkar, dan menghancurkan apa-apa yang mengganggu hati dengan berzikir kepada Allah. Wa anwaril afkar, dan cahaya-cahaya pemikiran, dan menjadikan mereka seperti ka'asfin bakul. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iya kanan. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ya farijal haq. Ya kasifal gham ya man yabiyyir wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Wala ma'ana sakiyya wala mahruma. Tawahum fiha. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.